Sudah sangat familiar, Mas. Namun demikian di masyarakat kita mungkin masih ada juga yang belum begitu familiar. Nah, ini sebaiknya saya berikan semacam conclusion yang sederhana supaya tidak salah paham apa itu sebenarnya agnostiknya. Kalau boleh dibilang, kita bisa memilahkan antara belief systemnya, yaitu ada yang orang yang religius, kemudian ada orang yang spiritual, ya spiritual tapi lebih ke laku, lebih ke jalan hidup. Kemudian ada orang yang agnostik, kemudian ada orang yang ateis. Ya. Jadi di sini bisa kita petakan, jadi berbagai macam cara manusia memandang kehidupan ini. Kalau kita melihat ateis itu kan orang yang tidak melihat eksistensi Tuhan. Kalau saya bukan mengatakan ateis itu tidak percaya Tuhan, tidak. Tetapi orang yang tidak melihat eksistensi Tuhan. Jadi kita bisa memahami bahwa orang ateis itu dia hanya mempercayai, dia hanya menerima segala sesuatu yang bisa dibuktikan. Bahkan Tuhan pun kalau dia bisa membuktikan, seorang ateis itu kemudian bisa membuktikan adanya Tuhan, entah itu melalui mata visual atau mata batin atau rasa, tentu akan berubah. Ya. Ini berbeda banget dengan orang yang menempuh jalan hidup spiritual. Seorang spiritual itu kan sudah namanya aja spirit. Bisa dikatakan spirit itu ya meliputi jagat agung, jagat kecil. Sedangkan kita bicara spirit jagat kecil itu berarti ya kita mempercayai ada eksistensi Tuhan di dalam diri. Ini sudah kita pilahkan bahwa ini spiritual ini merupakan kesadaran yang sangat tinggi, ya. Kemudian kita kembali ke yang agnostik. Seorang ateis yang kemudian bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada, atau katakanlah spirit of the universe, roh jagat agung itu ada. Entah itu bisa didefinisikan atau tidak. Tapi sudah mulai percaya bahwa eksistensi Tuhan itu ada. Nah, orang seperti itu bisa bergeser menjadi agnostik. Tadinya kan ateis, nah kemudian bergeser menjadi agnostik. Tetapi disebut sebagai agnostik ini karena seseorang tidak mau berafiliasi, tidak mau masuk atau menganut menjadi salah satu umat dari agama-agama yang secara resmi dicatat. Secara resmi dicatat itu ya katakanlah agama formal, agama yang diakui dan dicatat oleh negara. Nah, orang yang agnostik itu orang yang mempercayai adanya spirit of the universe atau roh jagat agung atau Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi dirinya tidak masuk ke dalam satu agama tertentu. Dan orang agnostik ini biasanya mendasari pemahaman dan kesadaran yang murni itu dengan rasio atau dengan akal budi yang cukup mumpuni. Saya katakan cukup mumpuni karena apa? Karena bisa menjelaskan keterkaitan antara Tuhan dengan jagat semesta, Tuhan dengan manusia. Bisa dikatakan begini, orang yang agnostik itu bisa menjelaskan kenapa kamu mempercayai Tuhan itu ada. Dia bisa menjelaskan dengan rasionya, jadi dia punya alasan yang masuk akal untuk mempercayai adanya Tuhan. Dan bahkan kesadarannya itu yang akan menentukan pilihan apakah seseorang itu
mau menganut atau menjadi umat suatu agama atau tidak. Maka kalau ada orang agnostik, bisa dikatakan ya tentu orang agnostik tidak akan menganut agama tertentu. Karena justru saya melihat begini, Mas. Orang agnostik itu mempunyai kesadaran yang sudah melampaui orang yang masih berafiliasi dengan agama tertentu. Contoh statement-statement yang lahir dari kesadaran agnostik itu misalnya, saya tidak mau berafiliasi ke agama tertentu atau menjadi umat agama tertentu karena Tuhan itu sendiri tidak membuat agama. Tidak mengenal agama juga gitu. Tidak mengenal agama, gitu kan? Iya. Itu pemikiran seperti itu dari pemahaman agnostik. Ya. Nah, tinggal monggo panjenengan semua kita mau pakai itu apa tidak, ya kan? Kalau kita mau memakai itu juga, ya saya pikir semua itu pilihan. Jadi tidak ada yang namanya benar salah. Kalau saya menilai ya sejauh manusia itu bisa menjelaskan apa yang menjadi pilihan dan alasannya, ya why not, monggo, tidak masalah. Jadi saya tidak menilai benar salah, tidak menilai baik buruk, tetapi semua jalan hidup merupakan pilihan dan masing-masing pilihan itu mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Jadi kalau kita mau mencapai kesempurnaan, otomatis kita harus open mind. Mindset kita, pola pikir kita harus dibuka selebar-lebarnya agar supaya kita bisa menerima ribuan jalan setapak untuk mencari Tuhan. Ya. Tapi kalau kitanya sudah menutup akses dari berbagai jalan spiritual itu tadi, atau saya katakan jalan setapak untuk mencari Tuhan, ya akibatnya apa, Mas? Kita hanya punya satu atau dua pilihan. Katakanlah begini, kita mau ke Jakarta, kita bisa menentukan satu jalan untuk menuju ke Jakarta, dan itu kita anggap itu yang paling cepat, paling baik, paling ideal. Tetapi kita mengabaikan, meremehkan, dan tidak menganggap jalan-jalan yang lain. Kan ada ratusan jalan akses menuju ke Jakarta. Akibatnya kalau kita menutup akses kemungkinan itu, ketika kita terbentur sesuatu hal, ketika akses kita yang kita andalkan itu ternyata ada trouble, ya sudah macet. Tapi kalau kita membuka kemungkinan akses yang lain, ketika jalur yang kita yakini paling ideal dan paling efektif, paling cepat, itu mendapatkan trouble, entah ada ketutup tanah longsor atau apa, maka kita punya banyak alternatif. Kita punya senjata, punya alat yang lebih banyak. Jadi tidak akan kehabisan akal, tidak akan kehabisan jalan menuju Tuhan. Maka itu lebih komprehensif. Nah, bagi orang-orang yang agnostik, inilah menjadi salah satu alasan kenapa tidak mau berafiliasi atau menganut satu agama. Karena membuka wawasan, membuka jalan spiritual seluas-luasnya. Jadi kalau ada warga masyarakat atau seseorang yang menilai bahwa agnostik itu lebih rendah dari orang yang agamis, ya itu saya kira itu sangat keliru. Karena kalau saya melihat realitasnya, saya sering berdiskusi dengan teman-teman yang agnostik, ya mereka luar biasa. Cara memandang kehidupan ini, cara memandang agama seperti apa, belief system seperti apa. Ya itulah saya katakan orang yang tidak akan kehabisan akal ketika menemui jalan buntu. Kalau kita berbicara terkait paham agnostik, Romo, ya, beberapa bulan yang lalu kan Cina pernah melakukan sebuah eksperimen tentang bulan buatan, kalau nggak salah matahari, kalau nggak salah matahari buatan. Iya. Nah, itu kan kalau menurut pemahaman saya, Cina itu kan
termasuk orang yang menganut paham agnostik kalau menurut Bapak Romo ya. 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 Salah satu negara di dunia itu kan Cina, juga menurut saya pribadi menganut paham agnostik, juga Rusia juga kemungkinan besar kan seperti itu lah. Kenapa Romo ya orang negara-negara yang memiliki paham agnostik itu kok selalu Lebih maju lah. Ya kita mau SDM-nya juga lebih tinggi. Nah itu bagaimana Romo? sebenarnya gini ya, kita tinggal menentukan sikap. Kita mau mengakui apa tidak. Iya ya. Kalau ada teman yang tidak mau mengakui, ya saya cuma mengatakan begini, nikmat apalagi yang engkau ingkari. Karena saya melihat realitasnya memang demikian. Ketika orang-orang agnostik sudah banyak melakukan kemajuan teknologi, Iya. memperoleh pencapaian sains dan teknologi yang begitu tinggi. Sementara di masyarakat yang masih mendem agomo, mendem dungo, mabuk dungo, setiap hari masih gontok-gontokan memperebutkan huruf A dan O, itu loh Mas. Yang A itu yang masuk surga, oh enggak, yang O itu yang masuk surga. Enggak ada habisnya. Karena yang menjadi bahan pertengkaran, menjadi bahan perdebatan, itu kan sesuatu yang sifatnya itu subjektif, ada di dalam diri Mas. Itulah namanya keyakinan. Ketika orang berebut keyakinan, rebut golek beneri dewe, akhirnya apa? Pasti terdorong untuk golek menangi dewe, akhirnya kehancuran yang dihadapi. Karena kalau kita udah bicara soal subjektivitas, ya keyakinan itulah subjektif itu sifatnya. Maka kalau saya ada mendengar orang kok debat antar agama, ya lucu. Karena yang diperdebatkan adalah keyakinan di dalam diri. Dan keyakinan itu sifatnya subjektif. Nah, ketika orang berdebat keyakinan itu kan sangat abstrak. Iya, betul. Karena keyakinan itu memang tidak bisa diperdebatkan, tetapi hanya akan eksis dan akan berjalan dengan lancar ketika keyakinan itu berada di negara yang demokratis, Mas. Misalnya, Mas Indra meyakini Tuhan itu warnanya hitam. Iya. Saya meyakini Tuhan warnanya putih. Kan semua yang kita bahas ini tidak pernah kita buktikan dengan mata visual. Okay. Ini hanya sesuatu yang kita yakini. Mas Indra bisa mengatakan Tuhan itu hitam, saya bisa mengatakan Tuhan itu putih dengan seabrek alasan yang kita buat. Nah, itu maka tidak ada akhirnya. Akan terjadi bentrok yang terus-menerus di dalam diri manusia maupun di dalam masyarakatnya. Ketika masyarakat sudah berkecamuk setiap hari kegiatannya dengan konflik, dengan rebutan sayur tulang, istilahnya. Kalau sayur lodeh masih penting ya Mas ya. Lodeh 7 rupa, nah itu ada khasiatnya. Kalau sudah berebut sayur tulang, kapan majunya? Sementara di negara lain atau di suatu masyarakat, nggak usah negara lain lah Mas. Masyarakat kita itu ada yang namanya silent society. Masyarakat yang tidak pernah membahas kuar-kuar, menggaungkan tentang agama, tentang spiritual, tetapi dia bekerja dalam diam. Bekerja dalam diam di bidangnya masing-masing. Termasuk itu ahli spiritual, ahli teknologi, ahli pertanian, dan segala macam. Mereka fokus pada kegiatan masing-masing dan tidak pernah terkontaminasi. Tidak pernah terkontaminasi dengan yang namanya fanatisme. Akhirnya bisa fokus dengan pekerjaannya, dengan profesinya, dan disitulah akan meraih kemajuan yang sangat signifikan. Padahal kan kita udah ada pepatah Jawa, dalam spiritual Jawa itu sudah selalu diingatkan, bisa rumongso, ya kan? Ojo rumongso bisa, itu satu. Terus yang kedua, yen wani, ojo wedi-wedi. Ning yen wedi, ojo wani-wani, ojo sok kemendel. Maka kalau memang kita ingin menguasai satu hal, kuasailah, tetapi benar-benar menguasai luar dalam. Hasilnya luar biasa, Mas.
Wong logaritme statistik YouTube aja begitu. Iya. Kalau kita fokus pada satu hal, maka akan berkembang pesat. Tapi kalau isinya gaduh-gaduh campur aduk ambiar, sama. Logaritma yang dipakai atau statistik yang dipakai YouTube itu sebenarnya mengadopsi fakta yang ada di kehidupan ini. Bahwa ketika seseorang fokus untuk satu hal, entah itu teknologi, entah itu rekayasa pertanian, perekonomian, ya, pasti akan meraih kemajuan yang signifikan. Seperti Cina, tidak hanya Cina, sebenarnya semua negara-negara yang mengedepankan apa istilahnya itu bidang kehidupan duniawi, mereka akan meraih sesuatu yang sangat maju. Dalam hal ini bukan berarti